Kembali lagi di ecek-ecek yang ngupload. Ini aku memang lupa ngelap kamera, makanya agak buram. Belakangan ini cuaca nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang cukup, jangan diteruskan. Jadi jagalah daya tahan tubuh kalian dengan minum Rondap. Beloklah dulu aku. Kusapalah yang di pos ini. Jadi ini ceritanya aku berangkat kerja. Dan ini posisinya jam 11 malam. Udah lama aku nggak dapat schedule masuk malam. Ini namanya Jalan Bakaran Batu. Kayak ginilah suasana malam di sini. Tengoklah ini, Mercy Howland. Walah kak, nanti dibawa kau ke rambah-rambah. Nggak tahu kenapa. Palingan 3 kali aku nengok orang Mercy Howland di jalan. Ternek kurabas do langsung. Ini pematanian saya balik-balik. 7 lumayan nih bereng. Ini rumah sakit Patarasi. Ini rumah kopi. Ini aku mau cerita lah dulu. Ini sok preman yang dikiranya rumah jalan bapaknya ini. Lanjut. Jadi kan bentar lagi Natal. Nggak ada niat kalian mau Martina. Bentar lagi tanggal 25. Pinomat satu malam HP itu wallpapernya foto kita. Nggak apa-apa lah, besok dihapus lagi. Sistem kontrak pun jadilah. Sampai tahun baru biar nggak apa kali ini. Udah video call aja nih nantulangku. Kalau video call yang ditanya itu aja. Ini namanya pintu 10. Akses kalau mau ke bandara. Jadi di depan ini kalau kita ke kiri, nggak jauh lagi kita jumpa sama gang. Di sini kalau gang itu sudah terkenal kali. Banyak kos-kosan di situ. Bisa dibilang agak meresahkan lah. Karena baru-baru ini udah digerebek sama polisi. Kabar yang kudengar ditemukan 16 pasangan yang nggak sah di dalam kamar. Padahal bentar lagi tanggal 25. Batal lah HP itu wallpaper. Kayak ginilah kondisi kalau kita mau kerja. Kalau berangkatnya malam-malam. Kadang masih rame. Kadang-kadang sepi kali kayak kuburan. Kayak ginilah jalannya. Nuansanya pun agak seram kali ku tengok. Jadi biar kalian tahu kalau di sini tuh rawan kali begal. Di dalam tahun ini aja sudah banyak kali kejadian. Apalagi lah kalau udah masuk shiftnya kayak gini. Sebenarnya kalau aku itu masuknya jam 4 subuh. Tapi ku bela-belain lah berangkat lebih awal. Biar agak aman sedikit. Jadi kalau dulu itu aku masih berani jam 4 berangkat. Atau jam setengah 4 atau jam 3 lah. Karena dulunya di dekat Tikon ini ada flyover di bawahnya. Tapi sekarang udah ditutupi pakai batu-batu pembatas. Flyovernya bentuknya kayak terowongan. Nah ini maksudku batu-batu pembatasnya. Jadi dulu jalur itu masih terbuka. Makanya karyawan-karyawan yang mau berangkat kerja subuh itu masih merasa aman. Karena masih terbuka jalurnya. Tapi sekarang udah ditutup, mau nggak mau harus melewati jalan besar. Tapi setelah akses itu ditutup, nggak bisa dipungkiri. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, kayak pembegalan contohnya. Kalau ditanya kenapa aksesnya ditutup, aku pun nggak bisa jawab, karena aku nggak tahu. Jadi akses yang dilewati nanti di depan, kita belok kiri. Biasanya kalau udah sampai sini aku cari kawan. Nah ini kebetulan ada kawan ini yang naik kereta, sejalan pula lagi tuh. Jadi nggak usah berhenti-berhenti lagi nunggu-nunggu kereta lewat. Karena kalau berangkat sendirian itu nggak tenang. Jadi langsunglah kita gaskan. Kalau dari sini sampai beberapa meter ke depan masih ada lampunya, masih terang lah di sini. Ini ku gaskan lah dulu biar kalian tengok nanti di depan gelapnya kayak mana. Nah ini dari sini sampai ke depan itu nggak ada lampu jalan. Jadi kalau nggak ada mobil-mobil ini gelap kali ya. Dulu ini ada lampu jalannya, tapi sekarang nggak ada lagi. Setelah rusak nggak diperbaiki lagi. Kira-kira kalau kita ngadu ini didengarkan nggak ya? Terus ngadunya sama siapa ya? Padahal kalau dibilang lumayan sering juga pejabat lewat-lewat dari sini. Ini jaraknya agak panjang ini. Kiri kanan nggak ada lampu, gelap semua. Tengoklah, ada juga kereta yang lawan arah. Bahaya kali. Nah ini menurutku tempat yang paling berbahaya. Pas di arah putar balik ini, tempatnya gelap kali. Kenapa bisa aku bilang ini paling berbahaya? Karena semenjak ditutupnya flyover terowongan itu, sudah banyak kejadian-kejadian karyawan yang dibegal di sini. Selain karena tempatnya memang gelap, posisinya juga pas. Karena pada saat kita putar balik, otomatis kita menurunkan kecepatan. Disitulah begal itu beraksi. Walaupun sudah banyak kejadian dan sudah masuk juga ke kabar berita, nggak ada juga perubahan di tempat itu. Tetap gelap sampai sekarang. Mungkin tunggu anak pejabat atau orang yang berpengaruh di situ kena baru ada perubahan. Kalau kayak kita yang kaleng-kaleng ininya, horas mah itu. Makanya kalau udah masuk shift malam atau shift subuh banyak-banyak berdoa. Semoga aja begalnya udah tobat. Di depan sudah ada kelihatan lampu jalan, tandanya kita sudah memasuki daerah Karcis Bandara. Dan puji Tuhan malam ini aku masih dilindungi sama yang di atas. Nah ini sudah sampai di pintu Karcis Bandara, jadi tinggal tempel aja lah kartu membernya. Jadi beginilah kondisinya kalau malam di jalan Bandara Kuala Namu. Jadi singkat cerita songon hata hupa sama hudok. Habang mikir-mikir tu dolok golgata. Ala otik nama tiki unang pagodaku hata. Hemma tutu. Oputana parjolo martukot salah gundi. Molosuk kok sejolo ambil sepuri. Hemma tutu. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di ecek-eceknya ngeblog berikutnya.